Kita akan memulai acara ibadah Natal. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah puisi Natal untuk kita semua. Desember telah tiba. Kidung Natal nan indah mulai terdengar. Hiasan bernuansa hijau, merah, dan emas ada di mana-mana. Orang-orang mulai menyibukkan diri dengan ibadah dan pesta-pesta Natal. Natal datang menghampiri semua orang, menyambut kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Putra Natal datang untuk kamu dan saya, pertanda Allah sungguh mengasihi kita. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kamu dapat mengamalkan kasih yang tulus ikhlas. Kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kasih persaudaraan yang tulus mewujudkan persatuan keluarga besar Toga Sidabutar. Kita sambut prosesi. Prosesi diikuti oleh pembawa Pataka Toga Sidabutar William Sidabutar, pembawa bendera merah putih Virgo Sidabutar, liturgis Amang Situa Raja Muda, Parjamita Amang Pendeta Simbolon, ketua dan wakil ketua panitia, ketua umum Toga Sidabutar, Sekum Toga Sidabutar, Amang Sintuanem Sidabutar, keluarga Inang Sintualisken Sidabutar, sekretaris dan bendahara panitia Natal, koordinator serta seksi-seksi panitia Natal, seluruh parhalado yang ada di Toga Sidabutar, mantan ketua panitia Natal 2017, 2018, 2019, dan 2020, mari kita bersama-sama mengikuti ibadah Natal. Di dalam kasih Kristus, saya menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua yang berkumpul di sini dan yang mengikuti ibadah kita dari rumah masing-masing. Saat ini kita sebagai keluarga besar Toga Sidabutar diingatkan kembali melalui ibadah Natal ini akan kasih Allah yang sungguh besar menyelamatkan kita. Natal membuat manusia bersukacita. Allah datang melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dia membawa damai sejahtera bagi kita. Dia memperbaharui hidup kita supaya kita jangan dikuasai oleh dosa dan maut. Sambutlah Dia, Sang Juru Selamat kita, yang menebus kita dari dosa. Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi,
beribadahlah kepadanya dengan sukacita. Marilah kita menyanyikan Kidung Natal, Kidung Jemaat nomor 109. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang maha kasih, segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu yang telah menyatukan seluruh peparan Toga Sidabutar untuk bersekutu merayakan kelahiran anak-Mu, Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Dia yang datang untuk melawat kami dalam keberadaan kami yang hina, dan untuk menguduskan hati serta pikiran kami, sehingga dalam Dia kami mengenal jalan Tuhan, serta menemukan sukacita dan damai hadir dalam hidup kami. Banyak hal yang kami alami dalam hidup sehari-hari, di tengah-tengah pekerjaan kami, keluarga, masyarakat dan komunitas persekutuan kami. Ada tangis dan tawa, ada gurauan dan amarah, terlebih pandemi COVID-19 yang merenggut kebahagiaan kami. Ada maaf dan dendam yang tersimpan karena perbedaan pendapat dan persepsi. Tetapi ada juga kasih sayang yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Karena itulah kami datang dan mengangkat hati kepadamu, melantunkan senandung syair dan pujian kepada Sang Juru Selamat, membawa untayan syukur kepadamu ya Allah, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Berikanlah senantiasa kerendahan hati dan rasa pengampunan, musnahkanlah virus yang membelenggu kehidupan kami,
sehingga kami damai dan Natal senantiasa menyertai kami. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi buku ND 52 ayat 1. Liturgi pertama, Gema Natal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 50. Oh
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita merendahkan diri mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimangan di dalam dosa. Kami begitu sering khawatir dan takut. Kami sering gamang ketika mau mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan tuntutan iman dan hati nurani kami. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan, Engkau maha baik dan benar. Engkau menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Kami sering kurang sungguh-sungguh melayani dan menolong saudara-saudara sesama kami. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami mengasihi dan melayani orang lain. Bersihkanlah kami dari seluruh kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa. Kami senantiasa bergumul dengan dosa dan kami sering tidak mengampuni sesama. Terkadang kami egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dengarkanlah anugerah janji Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 99. Liturgi kedua, nubuat kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?"
Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau memberi dia nama Yesus. Ia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu ini." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita dengarkan akapela "O Dengarlah" oleh Vidya Sidabutar.
Kita bernyanyi buku Ende nomor 56. Liturgi ketiga, berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar melihat mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Cek. Ibu, bapak, dan saudara-saudari terkasih, Punguan, Toga, Sida Butar, tiba saatnya kita menyalakan lilin Natal dalam perayaan Natal ini. Perlu kita renungkan bahwa lilin sebagai simbol terang dan pengorbanan. Lilin melelahkan diri
dan habis hanya untuk menerangi dunia yang gelap. Satu lilin pun yang menyala, tetapi ia dapat menerangi kegelapan. Demikian juga dengan bayi Kristus. Ia datang membawa terang untuk menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita lepas dari dunia dan kuasa kegelapan. Walau ia pun harus menderita sengsara dan mati di kayu salib untuk menebus umat manusia yang berdosa. Saat ini kita akan menyalakan lilin. Dengan kasih kami panggilkan ke depan sebagai simbol berita sukacita. Kami panggilkan kehadiran daripada Amang Pendeta Eldarton Simbolon yang membagikan berita kesukaan bagi kita di Natal Toga Sidabutar 2021. Terang itu sudah hadir di tengah Toga Sidabutar. Dengan kasih kami panggilkan Ketua daripada Penatua Perayaan Natal Toga Sidabutar. Kami panggilkan kehadiran daripada Kapron Sidabutar. Adapun Pargulmiton daripada Punguan Toga Sidabutar. Berita suka dan duka kita telah lalui, yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum BPH Toga Sidabutar. Dengan kasih kami persilahkan untuk menyalakan lilin Natal bagi seluruh kita yang hadir di tempat ini. Agustus 2017, Punguan Toga Sidabutar telah berdiri, dan ini adalah kelima kalinya kita merayakan Natal. Dengan kasih kami panggilkan perwakilan daripada pendiri Toga Sidabutar, Amang Samsudin Sidabutar. Punguan Toga Sidabutar sudah berdiri. Kelangsungan daripada punguan ini ada di tangan Amang dan Inang. Mari kita arahkan naposo kita untuk meneruskan punguan ini kelak. Dengan kasih kami panggilkan perwakilan naposo Toga Sidabutar, Virgos Sidabutar. Adapun punguan Toga Sidabutar berdiri adalah berkat daripada panogu-noguan daripada penasehat kami. Dengan kasih kami panggilkan, dengan hormat kami harapkan kehadiran daripada perwakilan penasehat kami, Amang Pendeta PDF Sidabutar.
Terima kasih Amang Penasehat, Ketua, Pemberita Firman, dan perwakilan pendiri. Sekarang mewakili dari kami Parhobas Toga Sidabutar, kami harapkan kehadiran daripada Nyonya Sihombing Boru Sidabutar untuk mewakili Parhobas dari Toga Sidabutar. Sebagaimana satu pohon yang terdiri dari berbagai ranting, Toga Sidabutar terdiri dari wilayah per wilayah. Wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, bahkan ke Kerawang. Dengan hormat, kami harapkan perwakilan dari koordinator wilayah untuk mewakili seluruh wilayah di Jabodetabek. Amang Yongstar Sidabutar. Toga Sidabutar di bawah naungan daripada Punguan Siopatama. Dengan hormat kami harapkan kehadiran daripada Amang yang mewakili Punguan Siopat Ama menyalakan lilin Natal di Natal Toga Sidabutar 2021. Terima kasih yang tidak terhingga kepada perwakilan Punguan Siopatama, Amang Jansen Siadari. Pembagian api Natal. Natal itu sudah terlaksana di Punguan Toga Sidabutar. Inilah saatnya kami para Parhobas untuk membagikan lilin Natal kepada seluruh jemaat, baik yang di tempat ini, GWS, UKI, Cawang, maupun yang di rumah masing-masing. Lilin itu telah dibagikan kepada seluruh jemaat. Mari kita bernyanyi buku Ende nomor 54. Kita bangkit bernyanyi.
dan terang Natal sudah sampai kepada seluruh peparan Toga Sidabutar. Jangan takut, sebab sesungguhnya Tuhan akan memberikan berita kesukaan besar kepada seluruh peparan Toga Sidabutar. Liturgi keempat, amanat hidup baru. Kristus telah lahir sebagai tanda kasih pengorbanannya bagi kita. Karena itu firman-Nya berkata, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegangan pada firman kehidupan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya itu dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita dengarkan kor Bostar, Boru Sidabutar.
Kita bernyanyi buku ende nomor 62. Kita dengarkan lagu pujian Kor Paniaran Sidabutar.
Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Saudara-saudara yang ada di ruangan ini, demikian juga saudara-saudara khususnya Punggungan Toga Sidabutar yang ada di Jabotabek dan seluruh tanah air, bahkan yang ada di luar negeri, kami mengucapkan selamat Hari Natal bagi kita semua. Sesuai dengan tema perayaan Natal kita, saya akan membacakan satu ayat dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22, demikianlah firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saya akan membacakan dalam bahasa Batak. Payasamu marohamuna marpanguluyo dihasitongan, mangyahi haholongon na somarlaok di dongan, asa masih haholongan situ Tuhamu sian nasa roha. Dari ayat ini disarikan sebuah tema yang ditetapkan oleh PGI dan KWI untuk tahun 2021, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, dengan subtema kasih persaudaraan yang tulus mewujudkan persatuan keluarga besar Toga Sidabutar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sangat senang, bangga, bahagia boleh menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Advent merayakan Natal pada minggu hari ini 12 Desember 2021. Saya sangat bangga jika saya mengikuti perjalanan Punggungan Toga Sidabutar beberapa tahun terakhir ini. Saya sangat bersukacita di dalam Tuhan. Mengapa? Seperti kata Paulus, setiap aku mengingat kamu, aku bersyukur dan bersukacita. Dan dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Saya secara khusus melihat perjalanan Punggungan Toga Sidabutar sebagai pendeta. Saya bersyukur pada Tuhan mengingat persekutuan, peparan, opung, Toga Sidabutar yang selalu merindukan persekutuan di dalam Tuhan. Sekali lagi saya sangat bahagia bersyukur pada Tuhan melihat peparan, opungta, Toga Sidabutar yang selalu merindukan persekutuan di dalam Tuhan. Itu terlihat dari keinginan, kerinduan daripada pribadi-pribadi dan Punggungan Toga Sidabutar yang selalu hidup di dalam firman. Ada ibadah mingguan pada saat ini lewat Zoom. Ada ibadah persekutuan awal tahun. Dan hari ini Punggungan Peparan Toga Sidabutar mengadakan ibadah perayaan Natal yang disiarkan ke seluruh tanah air, bahkan ke luar negeri. Ini sungguh-sungguh bagi saya sebagai hamba Tuhan adalah satu persekutuan indah dan satu kebiasaan yang sangat bagus karena sangat dikenan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita merayakan Natal. Mengapa Punggungan Toga Sidabutar turut merayakan Natal? Karena memang Kristus hadir bukan saja untuk sekelompok orang, tapi dikatakan karena kasih-Nya kepada seluruh dunia. Bukan saja satu bangsa, bukan saja satu suku, tapi semua umat manusia yang di dunia ini, tidak terlepas Punggungan Toga Sidabutar yang ada di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya setiap orang wajib dan wajar merayakan Natal Kristus, karena untuk kitalah Kristus datang ke dunia ini. 2021 tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita.
Dia lahir di kandang domba, di Bethlehem Efrata, menjadi manusia sama seperti kita, bahkan sampai taat di kayu salib. Itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena keinginan kita, bukan karena budi baik kita, tapi murni didorong oleh kasih Tuhan yang sangat besar. Itulah satu ayat emas dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi bukan saja orang-orang di jemaat-jemaat yang harus merayakan Natal, tapi setiap orang. Makanya khususnya di negara kita Indonesia, khususnya kita sebagai orang Batak, semua unsur-unsur ambil bagian dalam sukacita Natal. Ada punguan marga, ada instansi-instansi, ada parsahutahun, ada sekolah, ada juga perayaan-perayaan Natal di gereja. Itu adalah sebagai satu syukur kita kepada Tuhan yang telah datang melawat kita sebagai orang-orang yang berdosa. Dan kasih Tuhan yang paling dalam adalah dengan kedatangannya ke dunia ini dan dengan ketaatannya sampai rela mati di kayu salib demi dosa-dosa kita. Tema perayaan Natal kita hari ini yang menjadi ketetapan PGI dan KWI yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Tuhan Yesus Kristus telah memberikan contoh teladan yang sempurna bagi semua umat yang harus kita turuti, kita ikuti dan teladani. Dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan sebagaimana juga terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita bertanya mengapa Tuhan Yesus Kristus harus hadir di dunia ini, bahkan menjadi manusia, bahkan sampai taat, menderita di kayu salib, jawabannya adalah supaya kita boleh meniru, meneladani Yesus Kristus dalam hidup dan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan umat, sebagai bangsa, sebagai umat di seluruh dunia ini. Jadi sebagai orang Kristen sebenarnya kita sangat mudah bagaimana menjadi Kristen, pengikut Kristus yang baik. Bagaimana kita mewujud nyatakan persaudaraan yang rukun. Bagaimana kita mewujud nyatakan kesatuan yang kukuh dalam kehidupan kita, khususnya sebagai punguan, sebagai kelompok, sebagai saudara, yaitu dengan cara meneladani Kristus. Kita ambil misalnya contoh, Kristus menjadi teladan dalam kasih-Nya. Kasih Kristuslah yang paling agung. Tidak ada yang menyamai kasih Kristus. Karena apa? Karena Dia rela bahkan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Tidak ada orang yang rela mati demi saudara-saudaranya. Tapi Kristus telah mati untuk kita semua, bukan karena kebaikan kita, bahkan justru ketika kita masih seteru dengan Dia. Uju pardosa dopehita, rotu hatai manopotita, paluahokita, manesa sude akadosata. Kasih yang paling agung. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada menyerahkan nyawanya bagi orang lain. Dan itulah kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi balgado holong mi nina dedetai, ayolo homate humokopami. Oleh karena itu kita juga sebagai orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan, wajib hukumnya saling mengasihi. Jadi cinta kasih Kristus itu bisa kita lihat dari pertama kasih-Nya yang paling besar dengan kerelaannya berkorban. Jadi kesimpulannya tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Jadi hita pesude akamang dohotinang. Lumbobi peparan ni
o putta toga sidabutar, ikon masih haholongan dohita. Demikian juga teladan Kristus dapat kita lihat dari kerendahan hatinya. Tuhan Allah telah merendahkan dirinya, di mana Dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi Dia menjadi manusia sama seperti kita. Itu adalah karena kerendahan hati Allah. Ai debatado Tuhata Yesus Kristus. Alai oleh ibana rotu portibion gawe jolma. Allah menjadi manusia dalam Kristus Yesus. Itu adalah simbol kerendahan hati. Dia yang setara dengan Allah, tapi tidak mempertahankan kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia merendahkan dirinya menjadi manusia. Dan sama seperti kita, bahkan rela mati di kayu salib. Jadi tuhita pesudea kanakon itu hatta, ikonolo dohita patutoru dirita. Ikon masih patutoruat diri nabe, dan saling mendahului dalam memberi rasa hormat kepada saudaranya. Unang sude marsi partahaton ego nabe, unang sude mabain masih patibuhod diri nabe. Alaikon mangulu di bagasan na masih haholongan, mangulu di bagasan parsauran dadenggan, saling merendahkan diri dan saling mendahului memberi hormat. Jika Allah mau merendahkan dirinya bahkan sama seperti manusia, balapita ma sesama manusia, rab jolma, apalagi kita sebagai saudara dalam poparan dia puta tugas sidabutar, jalondo kunci untuk mewujudkan persaudaraan yang rukun. Kita juga melihat bagaimana cinta kasih Kristus, misalnya dalam pengampunannya, sabar ibana maradopok kita. Dia mengampuni kita. Dia tidak membalaskan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Jadi kalau Allah mau mengampuni kita, kita pun harus saling mengampuni sesama kita. Hidup banai di Kolose pasal 12. Sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Kristus, hendaklah kamu saling mengampuni, saling mengasihi. Jika yang seorang menaruh dendam kepada yang lain, anggo dihita lumobi dia kahita alak batak, pasti do adong akka intrik-intrik. Tapi itu tidak boleh memisahkan kita satu dengan yang lain. Betapa kita sebenarnya harus bersyukur sebagai orang Batak, suku Batak yang telah diberkati oleh Tuhan, torop maribur. Ditogu hita sian nahulumi tunatiur, di pasu-pasu hita, di lehon na kaparkerejoan, pangkat, banyak talenta-talenta, dan telah menggarami seluruh dunia ini, khususnya di negara kita Indonesia. Tuhan telah memberikan banyak kepada kita kearifan-kearifan lokal yang bisa kita kembangkan. Banyak talenta-talenta, kebijaksanaan, kepintaran, jago marede, jago makatai, jago berdiplomasi. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita. Dimampuhor kita mangarato tu portibion, khususnya hita nadong di Jakarta. Ditogu hita siya boda pasogit, sahat tu pangaratoanon, dan mampu survive, bertahan, bahkan menggarami sekitar kita. Bohita pajupa iso muse akan amarhamaranggi yang sudah jauh sebenarnya kampung halaman kita. Adong na Samosir, adong na Sidikalang, adong na Medan, adong na di Tanah Jawa, adong na di Parserahan Nasingi. Tapi di Jabodetabek ini kita boleh berkumpul kembali, bersatu karena ada marga identitas kita.
dengan menyebut Sida Butar. Tapi semua orang sudah merasakan menyatu, satu. Daikon syukurat tadi. Bukankah ini satu kearifan lokal yang harus terus kita pelihara, kita bina, terus kita wujudkan supaya makin mantap. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur karena Tuhan telah mempersatukan kita. Boy hita pajupa doa kapoparanyo puta naung marsudut-suduti. Oh doa pe paparanyo puta si nomor sada, si nomor dua, si nomor tulu, si nomor opat. Jadi saya maguarnya pungmu, boy pajupa museng. Tidak harus kita bina kah ini? Bukankah ini harus kita bina terus menerus? Jadi mulai dong intrik-intrik itu harus dikesampingkan. Pertama-tama itu biasa sebagai satu persekutuan. Sebenarnya pepatah-pepatah Batak, ungkapan-ungkapan Batak sudah memberi kepada kita satu jalan keluar dan solusi atau mungkin satu maklum, rasa maklum. Marhite na dido na bakoni hau na jono do marsiososan. Tapi walaupun marsiososan itu tidak boleh memisahkan kita. Hita do saunari, hita do sogot, hita do haduan. Jadi orang yang bersaudara tidak mungkin itu berpisah selama-lamanya. Bahkan idok akan marhamarangi songon tapulo naik. Seperti membelah air. Kita belah airnya, dia akan bersatu lagi. Songon itu nang akan marhamarangi. Alani konadong satu tekad yang bulat. Ya. Walaupun kita berbeda, mungkin pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, atau mungkin karena perbedaan-perbedaan yang lain, tapi tetapkan dalam hatimu, tak mungkin saya berpisah dari kamu. Dan itu harus diwariskan kepada generasi-generasi muda. Unang gawe mailah halakon. Unang gawe malas salakon. Unang gawe jut rohana. Ya umat tanggung jawab moral, tanggung jawab rohani para orang tua. Tadi sudah dinyanyikan lagu yang sangat indah, persekutuan yang rukun. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila sesama saudara hidup bersama dengan rukun. Sungguh alangkah baik dan indahnya. Kita sudah tahu persaudaraan yang rukun itu akan membawa kebaikan, keindahan bagi kita. Mengapa kita tidak mewujudkannya? Seperti minyak yang harum, hususi bana, dakolan dihita, alidohot tu nahumalia kita. Imaka na rukun, dang patah-patah paudul, puli-puli padohan. Tapi dengan sungguh-sungguh mengasihi yang satu dengan yang lain. Rukun songonon bagakna parhudulna. Bahkan dikatakan sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat. Perintah. Botamu do perintah? Perintah bagi mereka yang hidup bersama dengan rukun adalah memerintahkan berkat. Jangan lihat tu hita kunci memperoleh berkati. Asal maulo hita, mabolokon hadagi ngotai. Hatakod dakolat Tuhamu, alih kepada semua orang Kristen, khususnya sebagai orang Batak, yang sangat rentan kepada perpecahan. Anggohamu maceuli jaladinggado persaudaramu. Tapi ini menjadi satu tantangan bagi kita, mewariskan hal-hal yang baik kepada generasi-generasi muda. Berkamuma ayati, hayati hamuma. Sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat. Berkat kehidupan selama-lamanya. Tuise, tu akan hidup bersama dengan rukun. Seolah-olah orang Batak belum tuntas dalam hal-hal seperti ini. Kadang-kadang kita hanya berkutat dalam hal-hal di internal kita. Jadi adiga do pehita gawe pasu-pasu tu sadok portibion, moloholan persoalan rumah tangga tape, keluarga kecil tape, dang boy tape reston. Ale hurok nakinan dang boy hita putus asa. Saya sangat senang kalau punguan-punguan marga masih bisa berkumpul seperti ini. Dang mungkin dang adong intrik,
Ali melubui do pesada sonon lasiam marohani Tuhani mamerek kamu. Selamon selalu dau terharu mamerek kamu. Hiba ma punga sida butaron. Sebab saya melihat kerinduan yang besar di dalam Tuhan. Dan itu harus pasti membawa berkat bagi keturunan-keturunan. Bahkan sampai beribu-ribu generasi. Sabotomu, saya sudah banyak melihat perkumpulan-perkumpulan marga. Dan sejarah kita sebagai orang Batak sudah membuktikan bagaimana memperoleh berkat. Siapakah orang-orang yang diberkati? Adalah orang-orang yang selalu setia dan taat kepada firman Tuhan. Yang merenungkan firman Tuhan, yang mengamalkan, melaksanakan firman Tuhan. Iko bagas do botota sejarah. Di dia do parjolo hamajuo ni. Di luar dia, buasa parjolo na sida maju. Ala jumolo na sida manada barita nauli. Yahita buhahoroa, terlabat dotong, 50 tahun. Jadi martugarang do pehita nungain. Dan harus terus menerus menggapai berkat-berkat itu. Iko marsi ranggut, mangaranggut to pasu-pasui. Unang lengah, martuhan. Sapala dong martuhan, iko martuhan. Unakolan, KTP Kristen. Tapi ini harus wujud nyatakan dalam seluruh kehidupan sehari-hari. Saya ada wujud nyata anak. Molo saya martangiya kita songonon. Rodo pasu-pasu siya debata. Tuhan Yesus sudah mengatakan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, saya hadir di tengah-tengah mereka. Anggota jolo, ada orang suadong dope punguat tugas sidabutar. Mungkin 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, sudah hitam masihol asab belga punguata. Tuhan, pugos dope hami di hajol maut. Tuhan, pugos dope hami di hamoraon. Tuhan, pugos dope hami di hasangapon. Itu dua-dua kita terus berpuluh-puluh tahun. Halinuaing nunga dilihat Tuhani pasu-pasuna. Jala si haraponot tamuseng pasu-pasuna ilobi tuari na mangihut. Alani syukuri. Unang dung malobe, unang dung hasiabe, unang holan dung marpangka be, gabe marsibu leheng na. Hodo kelemahan hita songon halak Batak pada umumnya. Dung adong be jenderal, tor marsi asang-asangam mak. Dung adong piga-piga namo rajong, tor marsi asang-asangam mak. Dung adong piga-piga namo napistar hian, tor marsi asang-asangam mak. Omma dihita nungain. Oleh karena itu harus meniru Kristus dalam kerendahan hati. Di bagasan holongna, di bagasan toruk nirohana, di bagasan pengampunanna. Kemudian di awal-awal pelayanan Yesus Kristus, kita melihat cinta kasihnya yang sangat luar biasa. 10 tahun ibana di Portivion. Tubuh di umur 30 tahun terdiri, kemudian melanjutkan pelayanannya sebelum mati di kayu salib. Cinta kasih Kristus itu nyata kita lihat dalam pelayanannya selama 3 tahun di dunia ini. Ditogui mana dipahehe doa karena lupuon, akana papang supaya bisa berjalan. Jadi tapi ko pahehe onaka nalumpuh dalam pengertian yang lain. Dalam pengertian yang lebih luas. Asa hehe. Dihaholong ibana doa ka napogus. Dileon ibana perhatian na tuna sopot somarama somarina. Dia membangkitkan orang-orang yang mati. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia menaruh belas kasihan, simpati, empati kepada orang-orang yang lapar. Dileodo mangal 5.000 halak, 4.000 halak. Tangiloas ibana rapar, bahkan mate rapar jolmai. Jadi tantangan do tua kapunga-punga marga. Lihat saudara-saudara kita dalam skop kecil jo, kadirita jo parjolo. Adong do naso mangan, lean ibana mangan. Adong naso marsikola, lean parsikola tu ibana. Papungu dana, papungu hepeng. Adong na
gelandangan, adong namar sahid, dang boy bana marubat, papungu dan atusi. Jadi dalam segala hal kita harus meniru cinta kasih Yesus Kristus. Iko mangolu hita di bagasa teladan ni Kristus. Jadi daftar hamuma jonnon, akadia dohora cinta kasih Kristus. Jahai hamuma misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Isi ma daftar hamu. Songo dia dohora teladan Nabi ni Kristus o tuhami. Jala molo taulaho ni sungguh-sungguh imane dok na subtema nakinan. Jadi saya sangat menghargai subtema ini dan itulah sebenarnya tujuan-tujuan kita. Kasih persaudaraan yang tulus, mewujudkan persatuan keluarga besar Toga Sidabutar. Jadi mula dong holong Napolin, persaudaraan yang tulus, yang tidak pura-pura. Isido jupahita atau terwujud persatuan yang kukuh. Tuhan memberikan Anggian Manatalon, Grabe, di awal kita melakukan pembaharuan ke arah yang lebih baik. Jadi ingot tamu mai dah, ingot tamu mai. Barang siapa yang selalu hidup dalam Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Jadi kunci memperoleh satu kesuksesan, menjadi pribadi yang besar, menjadi keluarga yang besar, menjadi punguan yang besar, sadado satia ma tuhatani debata. Jahaman nomuseng Mazmur 112 ayat 1 dan seterusnya. Jadi las rohaku mamere kamu sudi di dia pehamu maringanan saya di pasu-pasu Tuhan imamu. Generasi-generasi muda
Saya sering mengikuti di grup-grup Parna, banyak punguan atau anggota dari Sobat Ama, orang-orang yang hebat. The first one. Adong akan di luar negeri, adong na di Indonesia. Tapi itu semua harus kita raih di dalam takut akan Tuhan. Iko di bagasan biar mida Jehovah. Pertama-tama cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi generasi-generasi muda Sidabutar harus terus mewujudkan persatuan, tapi tidak hanya di internal, tapi menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Akka gabi anak nabisuk, gabi anak napistar. Rajin belajar, gapai ilmu setinggi-tingginya. Jala terampil dalam pekerjaan. Seperti Amsal 22-29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi koboy dah hita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Moladongon. Jadi jangan puas dengan apa yang kita miliki sekarang, kita harus sampai kepada misi, visi menjadi berkat bagi dunia. Asa boy lam tudenggan haduan punguan toga Sidabutaron. Jadi Tuhan tama masuk-masuk hita sude, selamat Natal madihita, punguan, hoparan, toga Sidabutar, nadong di Gedungon, nadong di Jabodetabek, demikian juga yang ada di seluruh tanah air dan luar negeri. Sekali lagi, selamat Hari Natal Madihita Sude. Selamat Hari Natal Madihita Sude. Martangi yang mahita. Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur, berbahagia, bersukacita pada perayaan Natal 2021. Punguan toga Sidabutar dohot boruna. Kami sungguh-sungguh merasakan roh Tuhan ada di antara kami. Kiranya Engkau memberkati seluruh peparan toga Sidabutar dimanapun mereka berada. Kiranya takut akan Tuhan senantiasa menjadi bagian daripada kehidupan semua peparan Opung Toga Sidabutar. Karena dalam takut akan Tuhan, mereka akan menerima berkat-berkat yang melimpah. Kiranya Engkau menerima perayaan Natal ini Tuhan, menjadi dupa yang harum. Dan inilah sebagai ucapan syukur kami atas pengorbanan Tuhan, atas kasih sayang Tuhan yang paling agung untuk menebus dosa-dosa kami, untuk mengangkat kami dari yang hina menjadi anak-anak Tuhan. Berkatilah kami yang hadir pada saat ini. Berkati pribadi lepas pribadi. Berkati keluarga lepas keluarga. Berkati punguan kami Tuhan. Berkati semua panitia Natal yang telah bekerja keras dengan hati yang sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Menjadikan perayaan Natal ini menjadi kesaksian bagi dunia atas kasih kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Berkatilah pengurus punguan ini Tuhan. Berkati penasehatnya. Kiranya mereka bekerja dengan giat. Jangan berhenti melakukan yang baik. Sebab jerih payah mereka di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Kami menyerahkan semua rangkaian acara dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 57, Nunga Jupang Muse Ari Pesrai.
Kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari. Terimalah Kristus yang lahir di dalam hatimu. Hayatilah dan lakukanlah firman yang telah engkau dengar, agar sukacita dan damai Natal menetap di hatimu. Ya Tuhan, kuatlah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, agar kami dapat hidup dalam kasih terhadap Engkau dan sesama kami. Kini marilah kita akhiri ibadah ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Natal Madihita. Selamat Hari Natal Amang Pandita Nami, selamat Hari Natal Amang dan Inang semua, Pauparan Toga Sidabutar.